Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ona Permatasari dengan NIM 201041717137, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen pemasaran, kelas A1 manajemen, dosen Bapak Adi Mursali SEMM. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban ulangan tengah semester dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawaban: saluran distribusi adalah saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang-barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Strategi distribusi intensif. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Kelebihan: memberikan akses yang mudah dan cepat untuk memenuhi permintaan dan konsumsi yang tinggi bagi pelanggan. Kekurangannya: banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Strategi distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada dua distributor atau pengecer pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Kelebihannya: produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangannya: akses produk kepada pelanggan terbatas. Selanjutnya, strategi distribusi selektif. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer. Pada suatu daerah, di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Kelebihannya: distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya: karena distribusi selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Yang kedua, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Jawaban: bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi. 1. Jenis pasar produk. Jenis pasar produk, alokasi bauran komunikasi. Berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan iklan, penjualan pribadi, dan hubungannya masyarakat. 2. Tatapan kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan pembeli, yaitu: yang pertama, tahap kesadaran; yang kedua, tahap pengertian; yang ketiga, tahap keyakinan; yang keempat, tahap pemesanan; yang kelima, tahap pemesanan kembali; yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektif berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kemampanan, tahap tahap kemunduran. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya:
A. Produk merupakan bentuk penawaran yang ditunjukkan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. B. Harga. Bauran harga berkenaan dengan kebijakan, strategis, dan taktis, seperti tingkat harga, struktur, diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. C. Saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. D. Promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggaran. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Yang ketiga, bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu masing-masing dengan penjelasan dan contoh. Bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi? Jawabannya, produk apapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk ini contohnya macam-macam produk, kualitas, desain, fitur, brand, packaging, size, atau service. Price, suatu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk, sesuatu yang biasanya ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan, dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Price ini dicontohnya list price, diskon, payment, periode, kredit, plans, penempatan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasar. Contohnya meliputi channel, convert, location, investor, transport. Promosi sejenisnya komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Promosi ini contohnya iklan, promosi penjual, sales, voucher, public relations, dan pemasaran langsung. Yang keempat, silakan buka. Siapa pembicara dalam video itu? Sebutkan nama, sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Pembicara dalam video tersebut adalah Gurek. Teori yang disampaikan adalah tentang pengembangan produk. Menurut Tijib Tono, pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Pengembangan produk adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dalam rangka menambah manfaat, ciri, desain, dan layanan pada barang dan jasa. Menurut Kotler dan Keller, tujuan pengembangan produk yang pertama memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan. Yang kedua, mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Menurut Alma, tujuan pengembangan produk yang pertama memenuhi keinginan konsumen, yang kedua menambah omset penjualan, yang ketiga mendayagunakan sumber-sumber produksi, yang keempat memenangkan persaingan, yang kelima meningkatkan keuntungan dengan pemakai bahan yang sama, yang keenam mendayagunakan sisa-sisa bahan, yang ketujuh mencegah kebosanan konsumen, yang kedelapan menyederhanakan produk pembungkusan. Menurut Kotler dan Keller, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis. Yang pertama, memperbaiki yang sudah ada. Yang kedua, memperluas lini produk. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Yang keempat, meniru strategi pesaing. Yang kelima, menambah lini produk. Sedangkan menurut Tijib Tono, strategi produk yang pertama, strategi peningkatan kualitas. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan. Yang ketiga, memperbaiki peningkatan gaya produk. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam melakukan pengembangan produk.
Yang pertama, tahapan pemunculan gagasan. Pemunculan gagasan yaitu tahapan mencari gagasan-gagasan baru dalam rangka menciptakan produk baru. 2. Penyaringan gagasan. Tujuan utama melakukan penyaringan mengenai gagasan yaitu sebagai langkah pengguguran banyaknya gagasan yang buruk, serta dipilih gagasan yang baik. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Pada tahap ini dilakukan pengujian konsep produk kepada konsumen. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Ini adalah tahapan memperkenalkan produk ke pasar. Tahapan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah memberikan penjelasan produk. Yang kedua adalah berusaha mengurangi harga produk. Yang ketiga yaitu melakukan penjualan jangka panjang yang sudah direncanakan. Yang kelima, analisis bisnis, yaitu tahapan melakukan kegiatan menganalisis setelah menguji kelayakan kegiatan finansial dan bisnis dalam pengembangan produk baru. Yang keenam, mengembangkan produk dengan cara melaksanakan konvensi ide produk sehingga tercipta bentuk fisik yang baru. Yang ketujuh, pengujian pasar. Tujuan terhadap ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja produk dan efektif program pemasarannya. Yang kedelapan, komersialisasi. Tahapan ini adalah tahapan di mana pihak perusahaan telah siap sedia akan memperkenalkan produknya ke pasaran yang telah ditargetkan. Selanjutnya yang kelima, silakan buka link video dan tonton video. Siapa pembicara dalam video itu? Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Jawabannya, pembicara dalam video tersebut adalah gurek. Teori yang dibicarakan adalah tentang pengembangan produk, yaitu mengenal tingkat produk. Produk adalah suatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Berdasarkan bentuknya, produk dibedakan menjadi 2 macam, yaitu berupa barang dan berupa jasa. Tingkat produk dibagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama, core products adalah produk utama atau manfaat utama, manfaat yang paling dasar dari suatu produk. Yang kedua, basic adalah core product yang bisa dipilih, memiliki manfaat dasar namun adalah alternatif pilihan yang ditawarkan. Expected product atau produk harapan adalah produk yang didasari dari suatu keinginan atau imajinasi seorang. Augmented produk atau produk dengan nilai lebih adalah expected produk yang ditambah value lain untuk membuat customer lebih tertarik. Potential produk artinya memiliki harapan di masa yang akan datang. Yang keenam, silakan buka link video, tonton video. Siapa pembicara dalam video itu? Sebutkan dan jelaskan teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Video pertama, video 1. Pembicara Liris Widya. Quality Foundation. Deployment atau penyebaran fungsi kualitas. Metode QFD adalah metode yang digunakan untuk mencari karakteristik teknis atau respon teknis dari sebuah rencana pengembangan usaha atau pengembangan produk. Kita ingin apa produk yang kita inginkan, apa dan bagaimana. QFD adalah alat perencanaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen. Lazim diaplikasikan dalam persoalan perancangan produk desain, real atau rekayasa, dan productivity improvement. QFD mengubah customer needs dan menjadikan sebuah technical parameters dan rencana target technical. Fase QFD ada 4: product planning, part deployment, process planning, production planning, host of quality
adalah sebuah matriks yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam karakteristik desain produk. Video 2, pembicaraan Inding Roshidin tentang political marketing. Asal-usul marketing deals with identifying and meeting human and social needs, memenuhi kebutuhan secara menguntungkan menurut Bruce I. Newman. Penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik. Konsep produk yang populer dalam bisnis atau ekonomi dipakai dalam politik. Elemen pemasaran, produk, price, distribution, promotion. Dalam politik, produk ada dua, yaitu yang pertama partai politik, yang kedua personalnya, dalam kurung pengurus partai atau kandidat, tutup kurung. Price atau nilai harga, menaikkan nilai politik di depan konsumen. Distribution menjadi mudah dan gampang serta nyaman. Promotion, dalam kompetisi politik yang luar biasa, promosi menjadi suatu yang sangat penting, baik secara langsung maupun melalui sosial media. Sekian dari saya, terima kasih.